Hai semua, Indonesia dan Cina telah membentuk hubungan ekonomi yang erat, terutama dalam hal industri nikel, yang mengubah Indonesia menjadi negara yang semakin kaya. Bayangkan saja, Indonesia sebelumnya hanya mengekspor biji nikel mentah tanpa bisa mengolahnya lebih lanjut. Ini berarti Indonesia hanya mendapatkan keuntungan yang kecil, sementara negara lain yang mengolah nikel tersebut mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, segalanya berubah ketika pada tahun 2009, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mulai mengolah biji nikel di dalam negeri. Kebijakan ini menjadi titik balik yang menarik perhatian banyak investor, termasuk Cina, yang langsung tertarik dengan potensi besar nikel Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. China, sebagai salah satu pemain utama di industri mobil listrik global, sangat membutuhkan nikel berkualitas tinggi untuk produksi baterai EV. Nikel dari Indonesia yang terkenal karena kualitasnya yang sangat murni menjadi komoditas penting bagi China. Sejak diterapkannya kebijakan hilirisasi, investor Cina di sektor nikel Indonesia meningkat pesat. Dampaknya, ekspor nikel Indonesia melonjak dari hanya 90 triliun pada tahun 2013 menjadi 465 triliun pada tahun 2022. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang luar biasa dalam waktu singkat, yang memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Salah satu alasan kuat mengapa Indonesia semakin dominan di pasar nikel global adalah peran nikel yang krusial dalam teknologi baterai kendaraan listrik. Baterai lithium-ion yang digunakan dalam mobil listrik sangat bergantung pada nikel untuk meningkatkan kapasitas energi dan memperpanjang jarak tempuh kendaraan. Cina, dengan industri EV yang berkembang pesat, melihat Indonesia sebagai mitra strategis. Melalui proyek besar seperti Morowali Industrial Park di Sulawesi, Cina tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi pengolahan nikel canggih yang mengubah Indonesia menjadi pusat pengolahan nikel terbesar di dunia. Proyek-proyek besar seperti IMIP di Sulawesi, WDB Industrial Park di Maluku Utara, dan Pulau Obi, yang semuanya melibatkan perusahaan-perusahaan Cina, telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian lokal dan nasional. Proyek-proyek ini menciptakan lapangan kerja bagi puluhan ribu pekerja Indonesia yang juga mendapatkan pelatihan teknis untuk menguasai teknologi canggih. Transfer teknologi ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan industri olahan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Namun, Cina bukan satu-satunya pemain dalam industri nikel Indonesia. Negara-negara lain seperti Korea Selatan melalui LG Energy Solution dan Hyundai juga terlibat dalam proyek pembangunan rantai pasukan baterai EV di Indonesia. Selain itu, perusahaan tambang asal Brazil, Vale, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Cina untuk membangun smelter di Sulawesi. Kerjasama internasional ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasukan global untuk industri baterai kendaraan listrik. Kedepan, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana mengelola investasi asing ini dengan baik, memastikan transfer teknologi yang diperlukan, serta mempersiapkan infrastruktur dan tenaga kerja yang memadai untuk mendukung industri berteknologi tinggi. Konsistensi kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi juga menjadi kunci. Jika semua elemen ini bisa berjalan selaras, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri baterai EV global dan memimpin transisi energi hijau dunia. Akhirnya, pertanyaan besarnya adalah, apakah Indonesia mampu mempertahankan momentum ini dan memaksimalkan peluang yang ada? Apakah negara ini akan berhasil mentransformasi dirinya dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen produk olahan bernilai tinggi? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi yang pasti, Indonesia
sedang berada di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih cerah di dalam industri nikel dan baterai kendaraan listrik. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.